hormati para tim gerakan solat subuh berjamaah, para pengurus masjid, perwakilan yang hadir, alhamdulillah, sahabat-sahabat kami dari Bikir Subuhan Pekanbaru, alhamdulillah hadir bersama kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir bersama di masjid ini dalam melaksanakan tadinya solat subuh berjamaah. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid, baginya cahaya pada hari kiamat. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tadi kita berangkat dari rumah ke masjid, dari Panam, dari Tangkerang, dari Labu Baru. Enggak, ini dari mana jauhnya ini? Panam, Rimbo Panjang, Masya Allah. Semakin jauh jalan yang ditempuh, mudah-mudahan semakin besar pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pergi bergelap-gelap, pulang nanti sudah berterang-terang. Dan bagi kita mudah-mudahan cahaya pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi banyak yang kita dapatkan subuh ini. Belum lagi kita mendapatkan pahala solat tahiyatul masjid, 2 rakaat rawatib sebelum subuh. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Belum lagi kita mendapatkan kesempatan berdoa antara azan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah." Sesungguhnya di antara doa yang tidak ditolak Allah taala adalah doa antara azan dan iqamah. Masya Allah. Maka banyaklah berdoa. Yang lagi sakit doa minta kesembuhan antara azan dan iqamah. Yang belum beristri berdoalah antara azan dan iqamah. Ya Pak Erdi ya. Kalau ingin nambah, ya di waktu-waktu mustajab berdoa. Ada orang ustaz bertahun-tahun kami berdoa tapi doa kami belum dimakbulkan Allah. Mungkin tidak di waktu yang mustajab. Apa waktu mustajab? Itulah antara azan dan iqamah. Sepertiga malam terakhir, di hari Jumat setelah salat Asyar, di hari Arafah, di saat turun hujan dan lain sebagainya. Banyaklah berdoa di waktu itu. Dan subuh ini alhamdulillah kita dapatkan. Apalagi kita dapatkan subuh ini, kita dapatkan 27 derajat pahalanya dan sama solat semalam suntuk. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, solat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding solat sendiri. Dalam hadis lain pahalanya 100 kali. Dalam hadis lain kata Nabi, solat subuh berjamaah sama dengan solat semalam suntuk. Apalagi dapat jaminan surga. Kata Nabi, man shalla bardan da'alal jannah. Siapa yang solat bardan masuk surga. Apa itu solat bardan? Solat subuh dan solat asyar. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Apalagi dijamin Allah Ta'ala. Dijamin. Contoh, ini Bikir Subuhan jauh dari Rimbo Panjang. Sebetulnya minyak mau habis, ya kan? Minyak mau habis, kan tak ada buka kedai malam-malam. SPBU jauh. Akhirnya tak habis juga, sampai juga ke SPBU. Saya pernah gitu. Ini namanya kata Nabi, man shalla salatas subhi fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang menjaga salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin. Dan masih banyak lagi. Makanya subuh ini solat sunat yang paling berat namanya solat malam atau solat tahajud. Dan itu pula yang paling besar pahalanya.
Dan solat wajib yang paling berat itulah solat subuh. Itu pula yang paling besar pahalanya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berhadir di Masjid Agung Ar-Rahman ini dalam rangka gerakan solat subuh berjamaah. Tentunya terkhusus kepada Pak Imam, ya, Pak Imam Masjid Agung Ar-Rahman beserta seluruh pengurus dan staf yang bersedia menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, kemarin hari Jumat kami menelpon Buya Profesor Dr. Akbarizan. Buya, saya bilang, bisa enggak Ahad subuh Masjid Agung An-Nur dijadikan tuan rumah gerakan solat subuh berjamaah? Kalau sebulan setengah yang lalu sudah pernah hadir Pak Wakil Gubernur di sini. Sekarang kita coba yang kedua pula, saya bilang. Jadi alhamdulillah, bolehlah Ustaz kata, mau Masjid Agung tu bagaimana kita bisa meramaikan. Dan memang ini sudah ramai. Kenapa? Di sekitar Masjid Agung Ar-Rahman ini tak ada rumah. Rumah tak ada di sini, kantor semua ya. Jadi Masjid Agung Ar-Rahman ini ramainya zuhur sampai ke belakang 4-5 sab. Kenapa? Orang kantor solat sini, orang musafir solat sini. Kalau subuh kabar bangun tak ada, ya kan? Ya, Bang Indra ya, mana tadi? Ya kan, memang tak banyak. Oleh karena itu yang hadir ni ya tim dakwah saja sama Fikir Muslim. Jadi mohon maaf adik-adik kami ini, kalau di hari-hari lain biasanya di masjid masyarakat memang ramai. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini juga Pak Wakil Gubernur mengucapkan mohon maaf. Tadi malam beliau WA menjelang dini hari ini beliau tak bisa hadir, beliau masih di Jakarta. Sebetulnya beliau selalu dan hampir tidak pernah tidak hadir. InsyaAllah ta'ala di hari Sabtu yang akan datang beliau hadir. Hari Sabtu itu ya Pak Rahmat di Masjid Al-Ansar di Jalan Purwodadi Panam, Sabtu subuh. Ahadnya di Masjid Miftahul Jannah Panam di belakang Pasar Selasa Panam. Allah beliau hadir. Tadinya juga sebetul wakil ketua penasihat kita Bang Haji Irwan Nasir, ya Bang Idris ya, sebetul mau hadir tetapi beliau mungkin ada halangan. Jadi sebagian para tim penasihat dan tim dakwah kita berhalangan untuk hadir. Tapi insyaAllah tidak akan mengurangi arti pertemuan kita pada subuh yang mulia ini. Alhamdulillah. Apalagi subuh ini dihadiri oleh Syekh kita dari Palestina, Syekh Muhammad Hussein Al-Wal. Alhamdulillah, beliau ini sangat luar biasa. Dan memang kita sebagai bangsa Indonesia harus peduli dengan Palestina. Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum Bung Karno, Bung Hatta mengucapkan proklamator kemerdekaan kita, itu tanggal 6 September 1944, Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini sudah menyatakan dukungan secara de facto kemerdekaan bangsa ini. Bahkan melalui radio Jerman berbahasa Arab, beliau nyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal saat itu negara-negara lain, apalagi Belanda yang baru selesai menjajah waktu itu, Jepang tak mungkinlah, Inggris, Portugis tak mungkin, Cina juga tak mungkinlah. Mana mungkin Cina mau mengakui kemerdekaan kita di awal? Yang mengakui negara-negara Arab, Mesir dan Palestina termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Sayang seribu sayang, hari ini mereka juga belum merdeka. Bahkan orang kaya Palestina namanya Muhammad Ali Tahir
menyumbangkan sebagian hartanya, duit yang ia simpan di bank Arab waktu itu, untuk membantu kemerdekaan di Indonesia. Saat itu kita belum punya APBN. Tak ada APBN, baru PRD, APBD, pajak ada, baru merdeka, ya kan? Orang kaya Palestina menyumbangkan hartanya tanpa bukti kwitansi. Kalau kita sekarang nyumbang ke masjid, jangan ke lagi hitungan miliar, hitungan 20.000 saja dimintanya kwitansi. Sudah nyetor uang di hari Jumat ke pengurus masjid, Pak, ini sumbangan untuk almarhum mak saya 50.000. Iyalah, makasih Pak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, mudah-mudahan sampai. Iyalah Pak, apalagi Pak, kata berdiri aja dia, ada kwitansinya Pak. Subhanallah. Muhammad Ali Tahir menyumbangkan hartanya untuk membantu kemerdekaan kita tanpa bukti kwitansi. Subhanallah. Dan banyak lagi pengorbanan. Bahkan di saat Indonesia merdeka, orang Palestina turun ke jalan mendukung kemerdekaan kita. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu nanti ya Ustaz Mas Rizal ya, nanti akan ada kota infak berjalan ya Pak Rahmat. Kota infak ya kita peruntukkan untuk subuh ini saudara-saudara kita di Palestina, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pada subuh ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita peduli kepada Palestina. Dan kita juga peduli tentang gempa, tapi impak gempa nantilah. Kita peduli terhadap gempa yang terjadi di Cianjur. Sekarang mari kita melihat 18 tahun yang lalu telah terjadi gempa dengan kekuatan 9,3 SR yang telah mengguncang bumi Nangro Aceh Darussalam. Gelombang tsunami yang telah merendam sebagian besar wilayah Nangro Aceh Darussalam. 230.000 orang meninggal dunia, baik yang di Aceh maupun daerah sekitarnya. Subhanallah. Duka Aceh belum selesai, terjadi berbagai musibah dan bencana di negeri ini. Sebut saja misalnya 2005 gempa melanda Nias, 2006 gempa mengguncang Yogyakarta, 2009 gempa mengguncang bumi ranah Minang Sumatera Barat. Subhanallah. 2010 saya punya kawan di Pekanbaru, asal Sumatera Barat. Dia cerita, saya pun sampai sekarang namanya lupa, sebab semenjak 2010 tak jumpa-jumpa lagi Ustaz Ayub. Dia cerita sama saya, Ustaz, waktu terjadi gempa di Sumatera Barat 2009, saya ini sedang berada di Pekanbaru, sementara istri saya dan 5 orang anak saya sedang berada di Sumbar, termasuk ayah saya masih hidup, ibu saya masih hidup, berada di Sumbar waktu itu. Semuanya meninggal karena gempa di Sumatera Barat. Innalillah. Dia ke Pekanbaru sendiri, dia masih punya ayah dan ibu, dia punya istri dan 5 orang anaknya, semuanya meninggal akibat gempa di Sumatera Barat 2009. Sedih beliau. Begitu saya tak akan pulang-pulang lagi ke Sumbar, Ustaz. Apa yang perlu saya turun lagi ke sana? Rumah tidak ada, keluarga sudah habis semuanya. Kami keluarga kecil, subhanallah. Itu gempa Sumatera Barat. Apalagi 2018 gempa melanda Palu. Dan terakhir kemarin Senin 21 November 2022 gempa melanda Cianjur. Data terakhir itu kota melanda Cianjur itu hari Rabu saya tengok data, sekarang tak silat data lagi. 2 hari Rabu 268 orang meninggal dunia, lebih 1.000 orang luka-luka, 22.000 lebih rumah ambruk. Subhanallah. Mari kita jadikan itu sebagai pelajaran.
Sebab yang namanya musibah itu betul kata Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum 41, karena ulah tangan manusia terjadinya banjir karena orang menebangi hutan secara liar. Tapi jangan lupa di zaman Nabi Nuh tidak semua permukaan bumi hutan. Kenapa terjadi banjir? Karena umat Nabi Nuh melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kata ilmu pengetahuan, terjadinya gempa, terjadi pergeseran pada lempeng-lempeng permukaan bumi. Ada yang mengatakan terjadinya gempa karena bumi sudah tua. Di zaman Nabi Lut bumi belum tua. Di zaman Nabi Lut bumi belum tua. Nabi Lut itu kan Nabi yang ke Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Lut yang keberapa tuh? 6 atau 7. Baru bumi ini. Kenapa terjadi gempa? Karena umat Nabi Lut melakukan dosa pernikahan sejenis. Laki-laki naksir sama laki-laki, laki-laki kawin sama laki-laki. Siang namanya Rudi, malam namanya Susi. Ya kan? Tak percaya tengoklah ke Arengka 2 itu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang ya. Ya kan? Lewat Ustaz Ali Nafis jalan-jalan sekali ke Panam. Saya kena rumah di Panam nih Pak Erdi. Jadi saya balik-balik hampir tiap malam, ya kan? Tengoklah di Arengka Panam tuh. Tapi di Arengka Panam yang dekat Tabek Kadang. Jangan pergi pula arah yang ke sana, atau lebih parah lagi itu daripada LGBT. Kok tahu Ustaz? Saya kan malam-malam dari Dumai, dari Siak, dari mana? Tentu tahu ya kan. Dipanggilnya kita, rupanya siang jumpa dia makan lontong. Rudi katanya, kan? Subhanallah. Kata Pak Gubernur, ketua LGBT Indonesia itu tinggal di Rumbai. Subhanallah. Dan kalau tidak ada penolakan para ulama, beberapa yang lalu hampir saja pernikahan sejenis ini akan diwacanakan di Indonesia ini. Sekarang beberapa negara boleh pernikahan sejenis. Ada pula ustaz-ustaz nanggung, ustaz-ustaz nanggung lah. Kalau bahasa Pakistan, ustaz potang komi. Kalau bahasa Jakarta, ustaz sekuler. Bukan ustaz potang komi, salah itu. Ustaz-ustaz sekuler lah, ya kan? Katanya Allah kan berfirman di dalam Al-Quran itu, kami jadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri. Katanya jenis sendiri ya jenis laki-laki, boleh istri sama laki-laki katanya. Na'udzubillah. Padahal dari jenis sendiri itu maksud dari jenis manusia. Tak boleh menikah dengan gondorowo, ya kan? Tuyul, hewan tak boleh nikah. Jenis manusia sendiri. Sekarang mari kita melihat seluruh dosa dan maksiat yang pernah dilakukan umat dahulu kala sekarang sudah terjadi di Indonesia. Keserikan, perdukunan. Tengok menjelang pilkada, pileg besok, banyak lagi kadang orang datang ke dukun daripada ustaz. Harus datangnya ke ustaz. Menjelang pilkada, pileg ini minta pertimbangan saya ini maju atau tidak nih ustaz, kata. Tolong doakan saya. Itu saya pernah sebuah acara ini di daerah jauh lah. Kebetulan pengurus masjid itu dibawanya saya singgah. Kebetulan orang kampung tuh mengatakan dia dukun di situ. Dibilangnya oleh dukun itu, Ustaz kata ada banyak itu orang calon bupati di kampung Ustaz datang kemari itu. Siapa saya bilang? Malas saya bilang Sanu-sanu. Oh iya ada 3-4 orang. Satu cuma tak datang sana. Subhanallah. Itulah. Padahal kata Umar bin Khattab, siapa yang ingin jadi pemimpin hendaklah mempelajari ilmu agama supaya nanti ya dalam membuat kebijakan undang-undang peraturan daerah sesuai dengan agama Islam. Ajaran agama ini kan sesuai rahmatan lil alamin. Subhanallah. Apalagi kecurangan dalam timbangan, pernikahan sejenis, seluruh dosa yang terjadi umat dahulu kala sudah terjadi sekarang, maka musibah silih berganti menimpa negeri ini. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita yang rajin ke masjid ini kalau gempa terjadi, banjir terjadi, mati juga kita. Kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmizi, hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau niscaya Allah akan mengirim kepada kalian sebuah yang pedih. Biasa itu baru kalian berdoa, fala yustajab lakum, Allah tidak makbulkan doa kalian. Sudah gempa, sudah bencana, baru berdoa, tidak dikabul lagi Allah Ta'ala doa kita. Fir'aun itu setelah tenggelam sebelum mati, air laut sudah berada di kerongkongannya,
Kata Fir'aun, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti